500 gram tepung terigu, 500 ml susu, 4 sendok makan minyak, 2 sendok teh baking powder, 2 sendok teh ragi, 6 sendok teh gula pasir, dan topping sesuai selera. Step pertama, menghangatkan susu. Susu kita masukkan ke dalam panci. Kemudian kita panaskan dengan api sedang. Step kedua, fermentasi pertama. Susu yang telah dihangatkan kita masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya ditambahkan ragi dan gula. Setelah ditambahkan jangan lupa diaduk hingga merata. Tutup wadah dengan kain dan tunggu selama 10 menit. Step ketiga, menyiapkan adonan kering. Tuangkan baking powder ke dalam wadah yang telah berisi tepung terigu. Kemudian aduk hingga rata. Step keempat, membuat adonan donat. Hasil fermentasi pertama, kita masukkan ke dalam wadah yang berisi adonan kering. Aduk hingga merata. Adonan yang diperlukan adalah adonan bertipe cair, sehingga tidak perlu diuleni hingga kalis. Selanjutnya, tambahkan minyak agar adonan tidak terlalu lengket. Kemudian, aduk lagi hingga merata. Step 5, fermentasi 2. Setelah adonan merata, kita tutup dengan kain. Dan kita tunggu selama 30 menit. Adonan akan mengembang 2 kali lipat. Step ke-6, mengempiskan adonan. Adonan yang telah mengembang dikempiskan. Kemudian, diberi sedikit minyak dan diaduk hingga merata. Adonan ini akan dimasukkan ke dalam piping bag dan ujung piping bag digunting sesuai dengan selera. Step ke-7, menggoreng dan menghias donat. Menggoreng donat sesuai dengan cara seperti di video ya. Besar dan kecilnya donat dapat ditentukan sesuai selera. Apabila dalam proses menggoreng gunting terasa lengket, dapat diolesi dengan minyak. Penggorengan dilakukan selama 1-2 menit. Kemudian, tiriskan donat. Kandungan protein pada tepung terigu dapat dilihat dari informasi nilai gizi yang tercantum di kemasan tepung terigu tersebut. Tepung terigu dengan kandungan protein yang tinggi dapat membuat adonan donat menjadi lebih kokoh, berserat, dan bagus. Dalam proses pembuatan donat diketahui terdapat 2 kali proses fermentasi. Proses fermentasi pertama ditujukan untuk mengetahui apakah ragi yang digunakan merupakan ragi yang masih aktif atau tidak, yaitu dilihat dari adonan donat yang mengembang dengan baik. Bila adonan donat sudah mengembang dengan baik, artinya ragi yang digunakan merupakan ragi yang baik. Kemudian pada fermentasi 2, dianjurkan agar donat telah mengembang 2 kali lipat dari fermentasi 1 sebelum digoreng. Hal ini ditujukan agar donat menjadi rileks kembali, atau permukaan donat menjadi halus seperti pada saat fermentasi 1. Kedua proses fermentasi ini ditujukan agar menghasilkan donat yang halus dan lembut. Ciri dari ragi instan yang aktif adalah ragi yang ketika dilarutkan ke dalam air, baik itu air hangat ataupun susu hangat, maka dalam waktu 5 hingga 10 menit kemudian dia akan berbuih. Sedangkan penyimpanan ragi instan yang baik dianjurkan pada tempat yang kering dan sejuk agar keaktifannya tetap terjaga. Right there on top of the moon, you could sit and do nothing. I'll